seminar kesehatan mental dari Rumah Sakit Jiwa Menur. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Eukaristanika Teofani, SPSI MPSI. Kepada Ibu narasumber kami persilakan. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eukaristianika Teofani, panggilannya Nica. Materi hari ini yang akan saya bawakan itu terkait dengan emosi, Bapak Ibu. Ya, emosi. Kalau dengar kata emosi, apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Marah, jengkel, mantel, ya. Untuk garis besarnya, materi hari ini, pagi ini kita akan belajar sama-sama tentang emosi. Kemudian nanti setelah saya ada materi tentang dukungan psikologis awal, atau psychological first aid. Ada yang pernah dengar? Belum? Oke. Dukungan psikologis awal ini sama seperti kita memberikan P3K, tapi secara mental, secara psikis. Kalau biasanya kita P3K itu kan secara fisik ya, ada luka, itu harus segera ditangani. Nah, kalau ini bagaimana kita membantu atau menolong orang yang membutuhkan bantuan pertolongan pertama pada permasalahan mental, gitu ya. Kemudian nanti ketika siang kita akan belajar juga sama-sama tentang manajemen konflik, gitu. Apa itu emosi? Nah, ini ada 4 sub bahasan, gitu ya. Ada yang pertama kita mengetahui bersama-sama apa itu artinya emosi, kemudian penyebab dan dampaknya pada diri kita itu seperti apa, cara mengatasinya, dan juga manfaat kita mengelola emosi itu apa saja. Gitu. Next. Lagi. Nah, ini Bapak Ibu tulisannya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oke, berarti ini saya bacakan saja ya. Apa itu emosi? Ternyata emosi itu tidak hanya marah Bapak Ibu, tapi emosi itu adalah reaksi. Ya, reaksi kita baik secara positif maupun negatif. Gitu ya. Dan reaksi ini itu kompleks. Tidak hanya secara perasaan saja yang merasakan, tapi melibatkan reaksi dari pikiran, perasaan, dan juga tubuh kita. Yang nantinya emosi ini akan mendorong kita melakukan suatu tindakan. Gitu ya. Nah, reaksi secara pikiran apa Bapak Ibu? Ketika kita emosi, apa yang terjadi pada pikiran kita? Pikiran kita jadi runyam, ya, jadi tidak fokus. Fokusnya kepada masalah itu terus ya. Kita tidak memperhatikan hal yang lain. Kita jadi susah konsentrasi. Betul? Ya, melakukan apa yang harus dilakukan lupa. Kelewatan, keliru, gitu ya. Kemudian reaksi apa yang terjadi pada perasaan kita? Ketika emosi, ya jengkel, ya tidak hanya kepada sumber emosinya, penyebab kita emosi, tapi juga bisa berimbas ke yang lain-lain. Kemudian dari tubuh kita, dari panca indera kita, apa yang terjadi ketika kita emosi? Mata merah, ya. Jantung berdebar, apa lagi? Pusing ada, gemetar, ada yang sampai keringat dingin, pengen pukul ya. Itu adalah semua reaksi yang kompleks gitu ya dari diri kita ketika kita mengalami emosi. Next. Oke, nah jadi ini segitiga tentang emosi Bapak Ibu, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi badan kita, dan juga mempengaruhi perilaku kita. Ya, seperti tadi yang dikatakan pengen pukul gitu ya, atau mungkin pengen lari gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar istilah fight or flight response? Belum. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme mengelola emosi, merespon emosi. Jadi ketika kita merasakan emosi, tubuh kita ini punya 2 pilihan, mau fight, berjuang, menghadapi, menyelesaikan, atau mau flight, menghindar, kabur, ditinggal aja, dibiarkan. Nah, kalau Bapak Ibu sering yang mana? Sering yang fight atau flight? Dua-duanya. Tapi lebih sering yang mana? Menghadapi atau ditinggal aja? Menghadapi atau didiamkan?
Wah, ibu-ibu banget ibu ya. Terus jeneng noe, ditinggal jalan-jalan, ditinggal Rupi. Oh nggak makan, biar kurus ya Bu ya. Oke, jadi mekanisme kita, jadi respon kita menghadapi emosi itu cenderung kalau tidak fight ya flight, gitu ya. Jadi ibu-ibu cenderung yang mana, bapak-bapak juga cenderung yang mana. Nah, bapak-bapak ini mungkin lebih diem ya Pak ya, disimpan sendiri atau dicurhatkan ke teman-temannya, ditinggal merokok, ditinggal melakukan hobi aja, atau ditinggal ngopi. Ya, oke, baik, next. Nah, ini penjelasannya gitu ya, bagaimana emosi ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Contohnya ketika ada emosi takut, ketika takut apa yang terjadi pada pikiran kita? Oh bahasa Inggris, waduh gimana ya? Ada yang bisa menerjemahkan Bapak Ibu yang jago bahasa Inggris? Ada guru bahasa Inggris? Ada. Oke, jadi ini yang pikiran ketika kita takut, pikiran kita ini akan berlomba, gitu ya, berpikir nanti gimana, besok gimana, kalau aku melakukan suatu hal ini, orang lain akan menilai seperti apa, pikiran kita menjadi tidak karuan. Kemudian dari badan, ketika kita merasa takut, badan otomatis berkeringat, gitu ya. Kemudian detak jantungnya menjadi lebih cepat. Nah, perilaku apa? Mungkin perilakunya akan menghindar. Karena aku takut ya sudah, tidak tak hadapi. Aku menghindar aja, daripada takut. Ya, itu ya. Nah, begitupun emosi-emosi yang lain. Ketika kita marah, itu juga ada respon dari pikiran, dari badan kita, perilaku kita, gitu ya. Mungkin kalau marah kita mungkin orang yang memilih untuk berkonfrontasi, memilih untuk terus tak lawan. Daripada aku dijak-jak harga diri dong. Ya. Ya, jadi kita memilih untuk melawan misalnya. Dan sampai ke emosi-emosi yang terakhir. Next. Oke, nah Bapak Ibu ternyata emosi itu juga ada fungsinya loh, gitu ya. Fungsinya tidak hanya melegakan aja. Kalau emosi saya luapkan aja, gitu ya, saya salurkan biar lega. Ternyata tidak hanya itu. Emosi itu juga ternyata fungsi yang pertama adalah energizer. Dia merupakan penggerak diri kita, penggerak supaya kita bisa melakukan sesuatu, atau penggerak supaya kita bisa menunjukkan sikap kita, gitu ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pembawa pesan, baik secara intrapersonal maupun interpersonal. Pembawa pesan seperti apa? Ketika kita emosi, kita jadi tahu kan, oh aku emosi gara-gara apa? Aku emosi gara-gara tersinggung, aku merasa jengkel karena guyonan teman-teman. Aku merasa jengkel karena siswaku ini bandel, sulit diatur. Siswaku ini aku gemes, jengkel gara-gara siswaku ini dijelasin nggak paham-paham, gitu ya. Sudah ada penjelasannya dari buku, dari materi-materi dijelaskan berulang kali, dia tetap nggak paham. Kita jadi jengkel sendiri, gitu ya. Nah itu secara intrapersonal, membawa pesan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu diri kita ini sedang merasakan apa, gara-gara apa. Kemudian secara interpersonal, ini membawa pesan untuk orang lain, ataupun kita melihat kondisi orang lain dari emosi yang dia tunjukkan, gitu ya. Kalau semisal ada rekan-rekan Bapak Ibu di sini, ada yang orangnya gembira, semangat, ada yang biasanya ceria siapa? Semuanya. Oke. Nah, ketika suatu hari yang biasanya ceria tiba-tiba diam, kerasa nggak Bapak Ibu? Kerasa beda ya. Tiba-tiba diam, tiba-tiba kok merenung aja, murung. Nah, kita yang biasanya merasakan, ibu ini biasanya ceria kok tiba-tiba diam ya. Nah, dari raut wajah, dari ekspresi wajah, kita bisa tahu, oh iya, mungkin emosinya, dirinya sedang tidak baik-baik saja, mungkin sedang banyak pikiran, ya, tadi TPP belum cair, tupin belum, ya, cicilan jalan terus, ya. Akhirnya
bikin emosi kita nggak karuan. Yang terakhir, fungsi emosi adalah sebagai sumber informasi. Kita bisa tahu orang yang mungkin kita tidak kenal, gitu ya. Ada di sini yang Bapak Ibu guru belum kenal dengan rekan guru yang lain? Ada banyak? Gitu ya, ada yang baru, oke mungkin belum kenal dengan guru yang baru, rekan kerja yang baru, tapi dari ekspresi emosinya kok dia kayaknya merasa ini ya, jadi kita tahu sumber informasi bahkan ketika kita tidak mengenal orang itu. Next. Oke, Bapak Ibu, kita akan memutar satu video, nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bisa lihat dan ceritakan kesan apa yang Bapak Ibu tangkap dari video ini. Bisa diputarkan videonya?บ่นจังขอให้ได้บ่นแม่งสายนิดสายหน่อยถามไปรู้เรื่อง เฮ้ย ออกเลยเหรอ ออกเลยพี่ ออกไปไหน หางานใหม่ ปีหนึ่งคนตกงานนี่400,000กว่าคนรู้ป่ะเนี่ย รู้อยากออกจากคอมฟอร์ทโซน ได้ข่าวว่าปีนี้ออกมา4คอมฟอร์ตโซนแล้วนะคุณเนี่ย ใช่พี่หัวหน้าเด็ อ๋อ แม่งมาสายนิดสายหน่อยโอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบ่นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วหัวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งแต่จะมีความสุขอะนอนไม่อิ่มมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำงานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่บัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกออฟฟิศนี้ขาดผมไปละคนนะเจ๊งผมบอกเลยแม่งพังพี่นาฏผมว่าคนเก่งออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาทำไม่ใช่อ่ะโธ่ ออกไปทำอะไรครับ อยากรู้จังเลย อยากมีวิจช้าพี่ โอ้ Slow life สโลไลฟ์ ใช่ครับ ทำอะไรกันอ่ะ เปิดร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟ โอ้ไอเดียใหม่เลยนะ ใช่พี่ เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะ เจ๊งกันไป80กว่า%เนี่ย ก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะ แล้วออกจากนี้ก็ตกงานสิเนาะ ไม่มีเงินเดือนเนาะ ก็ตกพี่อยากมีอิสระทางการเงินอยากแบบนาตัวเองอะพี่ ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะ ต้องผ่อนอะไรบ้างอ่ะ มีสองอย่างเอง รถกับบ้าน มีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงาน ผมมีเงินเก็บ เท่าไหร่ 80,000 ผ่อนได้กี่เดือน 2 เดือนนิด หลังจากนั้นใครผ่อน ๆน่าเป็นพ่อไหม เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ ระวังจะได้รางวัลลูกกตัญญูมีสติสักนิดหนึ่งเยี่ยมไปเลยไปลาออกกันแป๊บเดียวเนี่ยออกเลย ไม่เป็นไรพี่ ออกเลย ชั่วโมงเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นนิดหน่อยผมมันเย็นพี่ อ๋อ บ่น Baik Bapak Ibu, tadi sudah nangkep? Oke, apa yang terjadi kira-kira di video itu? Emosi sesaat gitu ya. Jadi ada pekerja yang emosi, kantornya kayak begini, perusahaannya kayak gini. Terus dia mau resign gitu ya. Terus setelah dialihkan emosinya sesaat gitu ya, diperhadapkan pada realita. Nanti kalau kamu resign, terus gimana kehidupanmu gitu ya. Terus ternyata setelah dia pikir-pikir, akhirnya gimana? Jadi resign? Nggak jadi. Ya, alasannya, oh enggak, apa tadi cuma emosi sesaat aja gitu ya. Nah, dari video ini apa yang bisa Bapak Ibu ambil pesannya? Sabar gitu ya. Apalagi perlu semangat. Oh, cicilanku semangatku. Apalagi Bu? Semua bisa dibicarakan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu cuma benar gitu ya, bahwa ketika kita emosi itu tidak bisa kita langsung merespon dengan aksi gitu ya, karena itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena emosi itu sebenarnya sifatnya labil Bapak Ibu gitu ya, dipengaruhi keadaan itu gampang banget. Ketika ada orang ngomong A, kita bisa ikut A.
ada orang ngomong B, kita bisa ikut B, bisa berganti sesuai kondisi. Sehingga ketika kita sedang emosi, jangan pernah mengambil keputusan. Ya, karena bisa jadi keputusan yang kita ambil ketika emosi, kita bisa sesali di kemudian hari. Karena emosi sifatnya labil, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya pelajari, gitu ya, kita mental itu belajar ada 3 bagian dalam mental kita. Ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku, gitu ya. Yang jadi kaptennya itu adalah pikiran. Karena sifatnya dia lebih stabil, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sedangkan emosi dan perilaku itu adalah anak buah, gampang banget dipengaruhi keadaan atau situasi. Jadi kalau ada apa-apa dalam kondisi apapun, pastikan bahwa pikiran kita yang menjadi kaptennya, yang mengambil alih atau yang mengendalikan dibandingkan emosi, dibandingkan perasaan dan juga perilaku. Nah kalau semisal ada situasi ternyata perasaan atau emosi kita yang lebih dominan daripada pikiran, gimana? Anak buah ini mengambil alih posisinya kapten, berarti harus gimana? Perlu kita tenangkan dulu emosinya ini, karena sifatnya dia yang labil, sehingga bisa dengan mudah naik, tapi juga bisa dengan mudah kita turunkan sebenarnya, gitu. Sehingga apa? Supaya pikiran sebagai kapten ini dia tetap pegang kendali. Dia yang akan memutuskan kita akan bersikap seperti apa, kita merespon apa, kita melakukan tindakan apa di pikiran ini yang dengan sadar dia tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, jenis emosi ternyata ada 2, gitu ya. Tidak selamanya emosi itu tidak hanya marah atau yang negatif, tapi emosi itu juga ada yang positif, gitu ya. Emosi yang positif itu emosi yang seperti apa? Contohnya apa emosi positif? Semangat, apalagi? Ambisius, gembira, optimis, apalagi? Sebelah sini, gigih, apalagi? Ayo Bapak Ibu, contohnya apa? Emosi yang positif. Apa Ibu? Bekerja keras. Kerja keras, berusaha, semangat. Oke. Kita next. Nah, ternyata ada banyak jenis-jenis emosi ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari roda ini, itu ternyata ada banyak. Lingkaran yang luar itu ternyata ada, nggak tahu berapa puluh ya, gitu juga. Tapi intinya, jadi emosi inti itu ada yang di roda bagian tengah, gitu ya. Ada emosi takut, gitu ya, yang kuning, emosi marah yang merah, emosi jijik itu yang abu-abu. Jadi ternyata jijik itu termasuk emosi, ya. Kemudian yang biru itu adalah emosi sedih atau buruk, gitu ya, bad. Kemudian ada emosi senang, happy. Yang ungu adalah emosi terkejut, dan yang hijau itu adalah emosi yang sedih. Yang biru itu ada yang buruk, yang hijau adalah yang sedih. Nah, emosi ini gitu, kenapa digambarkan berupa roda? Gitu, karena emosi kita ini seperti spektrum, gitu ya, bisa berputar dimanapun, bisa berubah ya sesuai sifatnya tadi. Emosi itu labil, jadi dia bisa berubah-ubah. Mungkin dari pagi kita berangkat kerja semangat, sampai kantor tahu kerjaan kantor banyak. Gimana perasaannya, masih semangat? Oh semangat, tetap slogannya di Cilengku semangatku. Ya, kita jadi frustrasi mungkin, ya karena tugasnya nggak selesai. Satu tugas belum selesai, nambah yang lain. Ya masalah ini belum selesai di rumah, datang membawa permasalahan ke sekolah, nambah ada beban masalah lagi. Perasaannya jadi gimana? Kacau, campur aduk. Ngajar fokus napa mboten Bu? Nggak fokus ngajarnya ya. Yang kena pelampiasan siapa? Muridnya ya. Kita jadi gampang emosian gitu ya. Nah, begitupun ketika kita di sekolah, ada masalah di sekolah, kerjaan belum selesai, ada masalah dengan rekan kerja, kebawa sampai ke rumah. Awal pagi berangkat semangat, di sekolah frustrasi, pulang sampai rumah apa?
marah-marah ya. Siapa yang kena marahnya? Suami, istri, anak, murid. Di rumah sampai masih kepikiran muridnya gitu ya. Mungkin siapa tetangga juga kena gitu ya. Atau ada rewang di rumah kena juga. Atau mungkin yang punya peliharaan di rumah kena juga. Kucingnya dimarahi. Ada kucingnya nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, dimarahi juga. Nah, jadi itu gambaran bahwa emosi itu kompleks gitu ya. Dan ini bisa berubah dalam satu hari. Dalam hitungan jam bisa berubah juga nggak Bapak Ibu? Bisa, bahkan mungkin dalam hitungan menit atau detik juga bisa pada orang-orang yang mengalami gangguan mood. Ya, jadi dia naik turun emosinya. Dalam hitungan menit bisa switch langsung dari happy ke sedih, mood yang depresif langsung ke happy, itu ada, gitu ya. Di rumah sakit kami banyak. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, jelas. Next. Oke, next lagi. Penyebabnya apa? Nah, ternyata ada faktor internal dan eksternal. Penyebab emosi ini bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Dari dalam diri kita apa yang menyebabkan atau menjadi faktornya? Pertama adalah pengendalian diri yang utama, self control. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah pada dewasa semua kan ya. Nah, ada yang masih bingung, aku kok nggak bisa mengendalikan diri ya. Aku kok nggak tahu ya, aku merasakan apa. Ada yang masih merasakan itu? Ada. Aku galau kenapa ya? Uang ya, ujung-ujungnya duit ya. Udah. Oke, ada juga ini faktornya adalah persepsi. Bagaimana kita menilai suatu keadaan. Apakah suatu keadaan ini menjadi masalah atau tidak? Apakah keadaan ini harus kita respon atau tidak? Kalaupun kita respon, harus kita respon seperti apa? Nah, itu juga yang mempengaruhi emosi kita. Apakah semua keadaan ketika kita jengkel kita harus marah-marah? Tidak juga. Apakah kalau ada masalah yang sulit, kita sudah mentok jedok, tidak nemu solusinya, kita diam, terus ditinggal pergi? Ada yang kayak gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Ya, jadi bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita memaknai sesuatu, itu juga turut berperan dalam emosi kita. Berikutnya adalah pola pikir. Nah, ketika tadi sudah ada situasi nih, kita bisa menilai, kita bisa menangkap. Nah, sekarang kita pikirkan, apakah hal ini perlu direspon seperti apa ya? Apakah perlu direspon atau enggak? Direspon harus seperti apa? Dampaknya akan seperti apa? Ngefeknya apakah ke kita saja? Apakah ke orang lain? Apakah ke pasangan, ke keluarga? Gitu ya. Jadi harus dipikirkan. Kebiasaan dalam merespon permasalahan. Mungkin kita sudah terbiasa puluhan tahun hidup dengan pola asuh yang mungkin secara komunikasi tidak terbuka. Ya, jadi untuk memberikan pujian, memberikan apresiasi, itu justru malah kita curiga gitu ya. Semisal kita dipuji oleh pasangan, Bu, hari ini kamu cantik loh, Bu. Nah, responnya ibu-ibu gimana? Alah gombal ya. Pasti ada maunya ini bapak ini ya. Kalau yang bapak-bapak dipuji sama istrinya atau orang tuanya, apa reaksinya bapak-bapak? Pak Guru, gimana Pak Guru? Gimana Bapak reaksinya Bapak kalau dipuji sama istrinya? Ada maunya. Jadi kita terlanjur mungkin wah ada maunya nih, ada udang di balik batu gitu ya. Padahal mungkin itu memang ungkapan tulus dari pasangan kita gitu ya. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan kata-kata apresiasi, sehingga kita pasti sudah curiga dulu gitu ya. Bapak-bapak memuji istrinya, ini mau minta izin atau mau minta maaf gitu ya. Habis beli sesuatu ya, atau mau izin kemana biar dibolehkan. Mau minta sesuatu ya, jadi disogok dulu aja.
biar diizinkan gitu ya. Jadi perlu kita kelola gitu ya. Kemudian faktor eksternal, situasi sosial di luar diri kita. Jadi faktor eksternal ini banyak ya Bapak Ibu ya, karena di luar diri kita sehingga jenisnya itu ada banyak banget gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai juga, perlu kita lihat dengan teliti. Hal-hal apa yang bikin kita emosi, bagaimana kondisi di luar diri kita ini mempengaruhi diri kita. Apakah kondisi diri kita ini sudah siap untuk menghadapi berbagai macam situasi lingkungan, respon kita harus seperti apa dengan kondisi lingkungan yang tidak bisa kita prediksi. Nah, kita harus siap sedia setiap saat. Next. Next. Nah, begini. Ini adalah dampak emosi negatif. Kalau emosi positif, sudah tahu ya Bapak Ibu dampaknya apa? Pasti positif ya, bikin kita semangat, bikin kita semakin fokus, konsentrasi. Kalau kita lagi semangat, lagi optimis, otomatis produktivitas meningkat gitu ya. Tapi kalau dampak emosi negatif ini apa? Yang pertama pasti ada hambatan kemampuan berpikir. Kita yang awalnya bisa mikir tek 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 karena banyak masalah, emosinya lagi nggak karuan, otomatis ngeblank. Ya, sing kanan beloknya kiri. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi mempengaruhi kita Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah mengganggu gangguan permanen tubuh. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah punya darah tinggi, darah rendah ada, menolak tua di darah muda terus ya Bu ya. Ya, asam lambung ya sering banget ini ya, asam lambung, asma ada, kalau lagi emosi jadi napasnya sesak napas ada. Oh asmara, waduh, darah muda terus ini Bu ya. Oke, jadi ketika emosi kita sering kali negatif, itu akan berdampak pada diri kita juga, pada tubuh kita ini, gitu ya. Berikutnya ada juga nih penyakit-penyakit semua nih, radang usus, sakit kulit, gitu ya, asma, mengganggu pengobatan juga bisa. Mungkin yang sudah rutin minum obat, tapi kok tetap aja ya tekanan darahnya itu nggak turun-turun, tetap di atas terus gitu ya. Ini gara-gara apa? Bisa jadi karena stres, ya banyakan mikir gitu ya. Sudah periksa ke berbagai macam dokter, sudah jajan dokter ya. Kok tetap aja? Bisa jadi karena banyak emosi negatif yang sedang dirasakan. Next. Cara mengelolanya gimana? Next. Nah, jadi ini ada namanya jendela toleransi Bapak Ibu, window of tolerance, di mana ada emosi yang masih bisa kita kendalikan, kita toleransi. Tapi ada juga emosi yang too much, kebanyakan, hyper arousal, gitu ya, emosi yang dengan intensitas atau frekuensinya tidak bisa kita kendalikan, maupun yang di bawahnya, hypo arousal, terlalu sedikit atau terlalu jarang atau tidak pernah kita rasakan, sehingga kita ketika hal itu terjadi, emosi itu muncul, kita tidak bisa merespon dengan baik. Memang yang bagus adalah yang dalam zona hijau, the zone. Itu kita bisa menerima dan menoleransi emosi yang ada. Kita bisa terhubung dengan emosi tersebut, tetapi kita tidak tenggelam. Gitu. Kita mengalami emosi cemas misalnya, atau kita merasa takut, tapi kita masih bisa mengendalikan rasa takut itu, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Itu berarti emosinya masuk dalam zona yang hijau. Kalau kita sudah misalnya kita sedang merasakan emosi marah, kita tidak bisa mengendalikan, kita meledak-ledak, atau mungkin kita ketika di kelas ngajar emosi nggak karuan, kita sampai lempar sesuatu. Ya, atau mungkin ketika di rumah kita lagi marah sampai melakukan kekerasan, nah itu masuk dalam hyper arousal, kita nggak bisa mengendalikannya. Jadi yang bagus adalah di zona hijau, kita masih bisa berpikir, masih bisa mengingat, masih bisa membuat keputusan, dan kita juga masih bisa bersosialisasi. Next. Nah ini kalau digambarkan secara grafik kayak gini ya Bapak Ibu, yang hyper arousal yang kita nggak bisa mengendalikan, udah meledak-ledak, loss, itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah hypoarousal. Kita sudah, ya udah wis, kita mungkin cenderung menghindar,
Gitu ya, kalau arousal. Next. Nah, cara mengelola emosi yang pertama gimana? Tenangkan diri dulu, gitu ya. Sama seperti tadi yang saya katakan ya, terkait pikiran, perasaan, perilaku. Kalau perasaan ini mengambil alih posisi kapten, maka kita harus tenangkan dulu, gitu ya. Menenangkan diri caranya gimana? Tarik nafas, gitu ya. Betul. Namanya adalah deep breathing. Tarik nafas dalam, pernafasan dalam. Pernafasan dalam itu yang gimana? Nah, pernafasan dalam itu adalah pernafasan sama seperti ketika kita tidur. Jadi yang mengembang kempis adalah perut, bukan dada. Kalau kita tidur kan yang kembang kempis perutnya ya. Iya, itu adalah pernafasan dalam. Dan itu adalah pernafasan yang bagus, yang baik. Karena dalam kondisi itu kita menjadi rileks. Tubuh kita tenang sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Tuh. Kemudian kita bisa mengenali emosi. Setelah kita tenang, coba kita cari tahu lagi, kita telusuri balik. Aku tadi merasakan ini tuh kenapa ya? Aku merasa takut kenapa ya? Aku merasa jijik kenapa ya? Gitu ya. Aku merasa frustrasi itu kenapa ya? Kenali lagi emosinya. Atau kalau kita mungkin belum kenal emosinya, aku tadi kenapa ya ini ya? Aku galau itu galau apa ya? Apakah beneran galau, atau sebenarnya gelisah, atau sedih, atau kita khawatir? Jadi namai dulu emosi. Setelah kita namai, cari tahu penyebabnya itu apa. Apakah benar gara-gara omongan orang atau guyonannya teman, ataukah memang sebenarnya aku sedang ada masalah, sehingga ketika teman guyon nggak sengaja nyentil, aku jadi marah, gitu ya. Jadi ada step-stepnya, sehingga apa? Sehingga kita tidak bereaksi secara tiba-tiba, gitu ya, secara spontan. Karena ketika kita bereaksi secara spontan, itu bisa jadi dampaknya merugikan, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Misalnya kita tiba-tiba marah-marah, ya, lagi rapat guru, kita nggak setuju atau kita kecentok, kita menyampaikan pendapat, ada yang tidak setuju, kemudian kita tersinggung dan marah. Pasti kan dampaknya tidak hanya mungkin kita lega sesaat, tapi kita malu nggak? Iya. Nama baik kita jadi jelek nggak? Iya. Reputasi kita sebagai guru atau iya. Ya, jadi kita sebagai guru, gitu ya. Guru kan apa ya? Kalau bahasa Jawanya digugu dan ditiru ya. Jadi apakah kita sebagai guru ini sudah bisa memastikan bahwa diri kita ini bisa digugu, bisa ditiru juga oleh murid-murid kita, ya. Oke, berikutnya adalah kita mengendalikan emosi. Ketika kita sudah tahu emosinya apa, oh berarti harus aku kendalikan. Oh berarti harus aku respon seperti ini. Oh tidak usah tak respon lah, gitu ya. Kenapa kok nggak tak respon? Oh mungkin karena tidak ada manfaatnya juga, ya, sehingga tidak perlu direspon karena hanya sensasional aja, jadi tidak perlu direspon, ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita tahu kalau kita tidak merespon itu akan berdampak negatif atau berdampak luas, pikirkan lagi, benarkah kita tidak mau merespon? Benarkah kita hanya mendiamkan ini, kita tinggal pergi? Pikirkan dulu dampaknya, sehingga ketika kita mau mengambil keputusan, kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Setelah kita mengendalikan emosi, coba kita lihat lagi, benarkah emosi yang kita alami ini beneran negatif? Terus kalau negatif, dampaknya apa? Oh, dampaknya tidak baik untuk diriku, untuk sekitarku. Berarti aku harus apa? Nah, kita belajar untuk mengubahnya menjadi hal yang positif. Karena di balik hal yang negatif, di balik kesulitan, pasti akan ada kemudahan, ada hal-hal baik, ada hikmah yang bisa diambil. Berikutnya adalah ekspresikan emosi. Nah, kenapa kok ekspresikan emosi ini di bawah? Apa nggak boleh mengekspresikan emosi? Boleh nggak mengekspresikan emosi? Boleh. Ya, tapi ketika kita mengekspresikan, pastikan kita sudah tahu mengekspresikannya dengan cara apa. Gitu ya, kepada siapa, situasinya seperti apa, timingnya seperti apa.
Ya, seringkali suatu hal atau emosi ini bisa jadi nambah masalah karena mungkin cara kita tidak tepat atau timing kita nggak pas atau kita menyampaikannya di situasi yang tidak tepat sehingga malah nambah masalah. Ya, jadi kenapa ekspresi emosi ini ditaruh terakhir supaya kita benar-benar tahu dulu emosi apa yang mau kita ekspresikan, caranya gimana, ya timingnya itu kapan, supaya tidak berbalik jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Next. Oke, nah ini yang kayaknya terakhir ya tadi ya, dapat bahasan terakhir, manfaat mengelola emosi. Next. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu manfaatnya, kecil-kecil ya tulisannya ya. Dari belakang nggak kelihatan ya. Oke, yang pertama adalah toleransi kita menjadi lebih tinggi terhadap frustrasi. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, ada hal-hal di luar diri kita yang bikin frustrasi, bikin kita merasa emosi negatif, maka kita tidak cepat frustrasi. Karena kita sudah bisa mengelolanya. Oh, ini emosi yang negatif. Oh, berarti tak tenangkan dulu diriku, baru aku merespon. Jadi, kondisi apapun kita tidak gampang frustrasi. Kita bisa mengungkapkan marah dengan tepat. Kita tahu tadi ya, mengekspresikan emosi yang sehat itu seperti apa. Berkurang juga perilaku agresif. Mungkin kalau perilaku kita enggak ya, tapi sekarang itu verbal. Verbal yang agresif. Kita yang menyerang orang, kita yang mungkin menuduh orang, atau mungkin kerasaan yang negatif. Itu termasuk perilaku agresif. Perasaan juga kita lebih tenang, kita tidak merasa kesepian atau kecemasan dalam pergaulan karena kita tidak perlu overthinking lagi. Ya, ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Ya, tidak semua hal perlu kita kendalikan. Kendalikan saja hal-hal yang ada di dalam diri kita, karena itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa berfungsi. Yang ada di luar diri kita tidak perlu dipikirkan banget-banget ya teman-teman. Berikutnya kita bisa tanggung jawab secara kognitif, kita bisa berfungsi, bisa memusatkan perhatian kita lagi, fokus dalam pekerjaan, tidak impulsif. Tahu impulsif Bapak Ibu? Impulsif tahu? Impulsif itu adalah dorongan yang spontan, tidak bisa dikendalikan. Ada istilahnya impulsif buying. Jadi lagi bosen beli macam-macam, borong di online shop, ya lagi stres belanja, ya. Nah teman beli ikut beli, cuma lihat live aja, kok bagus, kok murah, langsung check out, ya. Nah itu namanya impulsif gitu ya. Harus diwaspadai, ya. Jangan hanya karena kita lagi emosi sesaat, terus aku marah, tak lampiaskan aja, aku lihat live ini, wah kok bagus ya, kok murah, kok paketan, telepon temennya, mau sekalian nggak bareng ya. Oke, terus kemudian kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri ya Bapak Ibu, manfaatnya ketika kita bisa mengendalikan emosi. Next. Oke, ini ada video lagi, Bapak Ibu bisa saksikan kembali. Hey, 又不到了啊！I don't care，你回头配给我看，我手拿吧，他品不对吧？ Alan was not a happy man. 给我一段 ，It's not really right one。boss，我做了 boss。哎，师傅，他在后面在。 And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail what? Go study. Dinner late again. What kind of life? Yes, Ah Wong has issues and is never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh saya. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you did this.
Whatever you want, I'm not interested. So go away. Not until I show you something. How? You're going to show me? Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? You never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him? That day is his daughter's birthday. And boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life, Dinner late again. What kind of life? Enough. Enough. one more video please. Biết rồi đấy. Mấy tôi xin sai à? Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know? I'm also manga fan. Ini? You? Manga? Ah, look at that. Awong is actually smiling. All it took him was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Baik Bapak Ibu, tadi gimana videonya? Apa pesan yang bisa ditangkap? Emosi dan keadaan sesuatu yang mengakibatkan dia itu emosi tidak dipertimbangkan sehingga orang lain itu sebenarnya lebih dari usahanya dia daripada ya itu. Iya, baik. Iya, jadi seringkali apa yang kita lihat dari orang lain itu bukan yang sesungguhnya. Ya, kita tidak tahu cerita orang lain, kisahnya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa yang sedang dia rasakan kita tidak pernah tahu, ya. Sehingga emosi kita bisa jadi merusak harinya mereka enggak? Iya, bisa jadi, gitu ya. Dengan kata-kata kita, dengan respon kita, mungkin itu akan membuat harinya seseorang menjadi hari yang buruk. Begitupun untuk diri kita sendiri. Mungkin kita melakukan suatu hal, kita marah, kita ngomong yang tidak enak ke orang lain, bisa jadi itu karena kita membawa luka kita dari masa lalu. Ada hal-hal yang belum beres. Seperti di video tadi ya, Bapak itu ternyata dulu waktu kecilnya itu sudah lama sekali. Dia ditolak oleh orang tuanya, hasil karyanya disobek, kemudian dibuang. Nah, perasaan itu marah nggak kalau anak begitu kan? Marah ya, dia tidak merasa dihargai. Kemarahan itu ternyata numpuk terus, dibawa terus sampai dia dewasa.
Sehingga ketika menghadapi suatu situasi, dia cenderung marah-marah terus responnya, ya. Nah, apakah hal itu juga terjadi pada diri kita masing-masing? Nah, yang tahu cuma diri kita sendiri ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, jadi pelajaran yang penting kita ambil hari ini adalah emosi itu harus kita kendalikan. Ya, jangan sampai emosi yang mengendalikan kita. Ya, karena kalau sampai emosi mengendalikan kita, diri kita jadi nggak karuan. Manfaatnya tidak, dampaknya tidak hanya pada diri kita tapi juga pada orang lain. Itu ya, next. Nah, ini quote-nya ya Bapak Ibu ya, take control of your emotions before your emotions take control of you. Jadi selamat mengendalikan diri sendiri, PR yang terus menerus harus kita latih pengendalian diri ini, jangan sampai emosi yang justru mengendalikan diri kita. Baik, ini adalah slide terakhir. Next. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sesi saya akhiri. Selamat pagi, dilanjutkan ke sesi berikutnya. Kita beri applause dulu untuk Mbak Ika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ella Titis Wahyuniansari kepada beliau.